sebelum gue memutuskan untuk hengkang dari kampus, gue ketemu sama apa ya, bisa dibilang salah satu petinggi di jurusan gue. Golok ngajarin gue gimana caranya ngalahin diri gue sendiri. Pukulan pertama, deng, kena. Ya. Besoknya gue langsung beli stick. Serius? Ya, mau bunuh diri. Serius? Serius. Astaga, mau bunuh diri. Terus dia bilang dia udah fucked up sama hidupnya. Terus tiba-tiba guys, hari ini kita mau ngobrol sama yang biasa nontonnya di TV doang. Sekarang kita ajak main bareng. Kebetulan mau, terpaksa kayaknya. Stop. Guys, Wendy Cagur bisa ternyata dia main golf guys. Bisa aja pukul driver lurus, second shot juga lurus ke arah green, cuman lewat aja. Itu salah greennya kurang jauh ya Om? Iya, kurang jauh sebenarnya. Sama sticknya sebenarnya harusnya gue pakai 48. Cuma ada pitching, gue orangnya nggak enakan, nggak mau nyuruh kayak dia, udah gue pakai itu. Iya, Wendy Cagur, nama asli Wendy Armoko. Wendy Armoko. Lahir, tanggal, tahun nggak usah disebut deh Om, kagak enak gue nanti. Ternyata umur gue jauh lebih tua daripada lu. Tapi gue yang dipanggil Dedi ya. Iya, gila. Gue 8 Mei tahun 79, which is tahun ini gue insya Allah 45. Kan udah gue bilang 79-nya nggak usah disebut, nggak enak gue. Ya, siapa tahu 79 tuh iya, jadi target angka skor gue. Oh iya, benar. Sesuai dengan tahun lahir. Yes. Omen. Sedikit masa kecil, lahir di mana? Gua lahir sebenarnya sampai umur 5 tahun itu gue di daerah Cempaka Putih. Oke. Nah, after that gue pindah ke daerah sekarang lu di Lebak Bulus. Jadi Bintaro sektor 9. Oke. Sekarang Bintaro sabar, sektor sayangku. 9. Sekarang Bintaro sektor 9. Jadi gue SD sampai gue menikah gue di daerah-daerah situ. Tangerang Selatan. 2013 gue baru pindah ke Jakarta Selatan. Oh gitu. Terus habis sekolah langsung memang tujuannya mau ke situ apa? Cita-citanya mau jadi apa sih awalnya? Nah ini anehnya. Anehnya apa? Jadi gue inget banget waktu gue kuliah dulu kan masih ada ospek ya. Ditanya masih. Oh, lu kuliah Om ya? Sempet kuliah. Alhamdulillah. Walaupun gua nggak selesai. Iya. Tapi gue bisa bilang kalau gue sebenarnya kuliah gue tuh D3 sama S1. Jadi gue 3 tahun di teknik elektro. Anjay, serius? Iya, gue terus di KIP Jakarta. Sama Angga Malik juga teknik elektro. Iya, cuma kan gue yakin dia beneran pinter. Kalau gue kan karena dipilihin sama orang tua gue. Teknik elektro, IKIP 3 tahun. Gue mutusin untuk pindah ke jurusan seni rupa baru 2 tahun. And then gue gabung Cagur. Setelah itu udah gue tidak melanjutkan kuliah gue karena udah bisa nyari uang. Bukan itu sih sebenarnya. Fun fact-nya adalah sebelum gue memutuskan untuk hengkang dari kampus, gue ketemu sama apa ya, bisa dibilang salah satu petinggi di jurusan gue. Ya gue curhat kalau misalkan Bu, alhamdulillah saya udah ada pekerjaan yang bisa membantu saya untuk kuliah. Betul. Untuk biaya kuliah. Karena waktu gue pindah jurusan, gue harus agak bersitegang sama bokap gue sampai gue bilang gue tetap pindah jurusan, biayanya gue yang tanggung. Serius? Iya. Segitunya karena orang tua zaman dulu kan, lu mau jadi apa kalau orang seni gitu kan. Akhirnya udah. Mami pukul duluan aja. Terus akhirnya pukul. Nah, terus akhirnya ya udah gue mutusin
Gue ngobrol curhat, beberapa hari kemudian mata kuliah dia gue diusir sama dia. Udah habis itu gue patah hati, gue udah cabut aja dari kampus. Oh gitu. Iya. Diusirnya karena hal karena menurut catatan dia gue udah melebihi kapasitas izin gue. Oh gitu. Sementara gue ngitungnya kayaknya gue masih aman nih. Mana gue sampai nginep di kampus. Oh, lo tuh sebenarnya izin gara-gara nyari duit waktu itu. Iya, karena kan waktu itu gue pikir buat biaya gue kuliah untuk biaya kuliah sama biaya hidup gue di Jakarta, karena kan gue ngekos. Ya gue harus cari uang kan. Gue dulu bikin spanduk, gue kerja ngangkat sound system, sehari cuma dibayar 50.000. Serius Om, segitunya? Serius. Di Jakarta lo itu? Di Jakarta gue ngerasain bikin spanduk. Bikin kaos juga biasa kalau spanduk tuh. Enggak. Nah gue spanduk, tapi spanduknya masih spanduk bener-bener bikin malan, hurufnya tuh pakai kertas dibikin mal-malan, terus baru gue pakai kuas. Gitu ya? Oh, gitu. Mending kalau sablon pakai kuas gue. Anjay. Struggling itu jadi ya gue kerja bikin spanduk, sound system juga, ngangkatin sound system, kuli kasar dalam tanda kutip gitu. Tapi di dunia entertain. Iya, tapi ya udah akhirnya gue coba jalanin, nggak ada ekspektasi apa. Nah pada saat ospek ditanya sama senior gue, lo mau jadi apa? Itu waktu teknik elektro tuh, mau jadi apa? Jawaban gue yang gue inget gini, saya pengen orang-orang yang ada di sekitar saya tersenyum dan bahagia. Itu doang cita-cita gue. Nah dijawabnya ternyata beberapa tahun kemudian ketika gue masuk Cagur, ternyata itu jawabannya. Ada lo orang ketawa. Ternyata jawabannya gitu. Dulu. Tadi sampai kuliah ternyata diusir sama dosen, akhirnya patah hati, memilih untuk kerja. Milih untuk ya udahlah, hidup kan pilihannya. Ya. Tapi gue balas dendamnya, maksudnya ya udah gue nggak selesai. Kebetulan adik gue yang bontot, dia bisa gue selesaikan S1-nya, ya udah balas dendamnya di situ. Dan gue pikir lagi, emang gimana ya, agak susah kan waktu itu gue kuliah. Biaya sendiri. Karena elektro lu tolak itu ya? Iya, karena gua tinggalin elektro, gua harus pindah ke seni rupa. Nah cuman gua pikir lagi, sebenarnya bukan masalah apa, tapi lebih karena bahwa gua ya pengen mandiri pada saat itu, pengen buktiin ke ada ego juga ya? Ada ego lah pastilah. Karena kan lawan orang tua dalam tanda kutip, gue bisa hidup dengan pilihan gua. Dan alhamdulillah sekarang ya terbukti pilihan gua tepat. Ini cantik. Masuk Cagur itu tahun berapa sih dibuat? 2000. Kalau Cagur sebenarnya tahun 1997. Oh lama juga ya? Itu pertama tuh Denny, Narji sama Sabto. Terus Sabto keluar karena dia mau sekolah agama. Sabto keluar. Masih ada nih orangnya sekarang? Masih ada. Masuk Bedu. Nah Bedu keluar. Tahun 2001 baru gue masuk di akhir tahun 2021. Oh gitu. 2001. Di 2001 lu baru masuk Cagur. Ternyata Cagur itu dari tahun 97. Dari 97. Baru tahu gue kira lu foundernya gitu. Enggak, gue juniornya Nadia sama Denny kebetulan. Oh karena gitu. Mereka kan 2 tahun 3 tahun di atas gue. Ya. Cuma karena kita aktif di unit kesenian mahasiswa barengan. UKM. Mungkin UKM. Denny Nadia ngelihat ada potensi ngajak gue gabung. Udah. Oh gitu. Itu masuk Cagur ya. Yes. Oke.
sekian banyak karir, dari sekian banyak dunia entertainment, dunia seni lah ya, kenapa lu pilih Cagur? Kenapa lu pilih dunia komedi atau lawak gitu? Sebenarnya gue nggak milih Cagur, Cagur yang milih gue, karena Oh gua gitu. dari awal Keseleksi alam gitu. seleksi alam. Gue ngerasa jujur pada saat itu gue tiba-tiba dapet durian runtuh, dapet kesempatan untuk gabung sama Cagur. Mancep. Ulang. Yang benar lagi taruh lagi. Dapat durian runtuh. Nah udah akhirnya ya gue maintain sampai sekarang. Nah kalau komedi, kenapa komedi? Nggak tahu, mungkin dari gue zaman dulu sekolah gue memang seneng jadi joker tuh, gue seneng gitu. Oh gitu. Seneng bikin suasana jadi seru, seneng gitu. Emang Jadi, bawaan lahir berarti ya? iya sepertinya gue turunan dari kakek gue, dari nyokap. Oke. Nah kakek gue almarhum tuh meninggal usia 91 tahun. Dia sampai akhir hayatnya tuh masih bercanda, terus masih ngeprank orang. Tapi komersil gak? Enggak, Kalau enggak. ngeprank berarti kayak Ya, ini komeng dong. Iya kayak Ngerjain orang gitu. ngerjain keluarga gitu. Ada satu momen kakek gue pernah ngerjain gue baru pulang kuliah, balik ke rumah malam-malam, tiba-tiba dia nyamperin gue, "Wen, sini, kenapa? Sini ke rumah Ngkong." Nah terus? Ponakan Nono ngambek, minta dibeliin mainan. Gua udah capek, pengen istirahat, Disuruh datang. nasehatin kan, Ah. kan kesel kan. Ya udah datanglah gua, masuk ke kamar dia. Jadi di tempat tidur dia ada kayak bentukan orang lagi tidur telungkup begini. Dan lo tahu apa? Itu guling, dikasih baju sama dia, dikasih helm sama dia. Itu umur 80 apa 70 Masih sekian. bisa ngeprank begitu? Wah gila gue bilang. Gila. Nah kayaknya gua nurunin dari dia. Ada yang mau 4 forward ini? Anjay, bener dong? Iya bener. Iya. Om, jadi 2001 masuk Cagur, aktif sampai tahun Sampai sekarang. yang waktu masuk TV tuh di apa? Akademi. No, kita Pertama? nggak ikut audisi pelawak Indonesia. Oh gitu, nggak Banyak ikut ya? orang mengira kita Karena jebolan satu radio, angkatan. jebolan api, padahal enggak. Kita justru Cagur itu dibuat itu waktu itu mau ikut kompetisi lawak di RCTI. Oke. Humor ala mahasiswa atau disingkatnya HAM. Itu 97. Nah, chatting itu waktu itu di TPI, sekarang MNC TV, itu sekitar tahun 2000 atau 99. Nah, mereka mau bikin acara yang sebagai backupnya ngelaba pada saat itu. Oh iya benar, waktu itu zaman yang laba. Yes, akhirnya dibikin lah chatting. Om Eko. Nah, dari situ tuh mulai berkembang tuh. Kita dikasih bebas juga untuk ambil kerjaan sendiri-sendiri, nggak selalu bertiga, supaya makin nebelin Dompet. Apalagi iya juga sih, benar sih, nebelin nebelin dompet sama nebelin kemampuan kita. Sama Karena kan nambah kita network ya. Betul, kita kan berhadapan dengan pelawak lain, nggak cuma selalu bertiga. Takutnya kan kalau selalu terbiasa bertiga bagus, tapi akhirnya nggak berani keluar dari zona nyaman. Iya, nggak cair lah gitu ya. Ya takut kalau misalkan sendiri lawan ini hadapan jadi ini kaku gitu. Jadi udah sampai sekarang. Oh gitu. Ini berarti Cagur sampai sekarang walaupun sendiri-sendiri, kalau di Cagur sisa berdua. Oh, sisa tahun berdua. 2000 sekian 2014 2015 Nadi memutuskan untuk keluar, and then sisa berdua, dan sekarang kayaknya sisa gua sendiri karena kan ini caleg bukan caleg. Om,
Apa? Jadi setelah Cagur yang sampai sekarang, dunia lu berarti dunia entertainment yang lawak lah istilahnya gitu Udah, ya. itu aja. Di dunia nyata ke bawah atau lu serius? Kalau di rumah gue coba balance, karena kan gue juga nggak mau anak-anak gue, istri gue kehilangan apa Sosok bapak. Iya, biar bagaimanapun gue tetap ada tegasnya juga, ada menyenangkannya juga, ada kerasnya juga, semuanya gue coba balance, bikin balance supaya ya Kayak bapak-bapak beneran ya, gitu ya. dan lagi memang di rumah gue cenderung diem tuh karena kan mungkin Capek energi ya? gue udah habis di studio, di pekerjaan gitu. Kayak gue takut kalau gue selalu bercanda di rumah juga kayak Di studio udah habis. bener, Bener, gitu. bener, Jadi emang gue coba balance di situ aja gitu. Kalau di rumah tuh lebih bukan Lebih bercanda tenang. tapi lebih menyenangkan, Oke, bermain oke, sama oke. anak-anak gitu. Jadi fun person aja gitu ya, Yes. santai gitu. Oke, pukul dulu dah. Itu kan Cagur. Kalau karir pribadi sejauh ini lo happy nggak Happy lah. bisa menghibur orang? Karena cita-cita lo tadi ya, Ya, membuat satu orang senang. banyak hal kecil yang ternyata gue lakukan itu Berdampak berubah sesuatu dan berdampak gitu. Ada satu contoh waktu itu pernah gue upload juga di Instagram. Jadi ini ya rananya masih sama lah. Gue bikin konten waktu itu gue cuma konten makan, kamera seadanya, edit seadanya, terus gue tayangin. Nah, dilalanya salah satu penontonnya adalah orang yang tadinya sudah berniat menghabisi hidupnya, mau bunuh Astaga. diri. Serius? Astaga, Mau bunuh deg-degan gue. diri. Terus dia bilang dia udah fucked up sama hidupnya. Terus tiba-tiba dia lagi scroll YouTube, Ada lo, ada gua konten makan itu, dia nonton, dia ketawa-ketawa. nggak jadi. Habis itu nggak jadi, dan dia komentar itu di kolom komentar tayangan itu. Dan buat gua tuh segitu amazed-nya gua sama, ternyata gue pikir apa yang gue lakukan cuma ya udah Ngelawak doang gitu. ngelawak doang gitu. Tapi ternyata impact-nya besar sekali. Impact-nya ada hal-hal yang gua nggak habis pikir. Ternyata impact-nya bisa sampai gini ya buat orang-orang gitu. Gitu. Jadi ya gue bersyukur karena kan gue dikasih rezekinya luar biasa. Sampai detik sekarang gue masih bisa ngelawak aja, menurut gue itu rezeki yang luar biasa. Benar. Terus kedua, rezeki secara materi juga alhamdulillah buat keluarga gue semakin bertambah. Banyak anggota keluarga gue, semakin banyak rezeki gue. Semakin banyak lu bagi juga kan. Betul. Nah kayak sekarang pun kan gue waktu pandemi kemarin gue bikin konten YouTube, gue butuh penonton bayaran, akhirnya gue kumpulin penonton bayaran yang tadinya dari 5 sekarang udah jadi 10 orang. Nah, mereka sekarang gue didik untuk jadi penonton TV yang bagus, penonton studio yang bagus gitu. Dan alhamdulillah itu udah kebentuk dengan baik, diapresiasi dengan baik. Mereka bukan sekedar nonton yang gitu, nggak gitu. Dan gue lumayan straight untuk ngebentuk mereka. Dan bahkan kemarin terakhir gue bikinin mereka kompetisi stand up supaya gue membuka ruang buat mereka. Nambah skill lagi Ya, gitu ya. masa seumur hidup mau jadi penonton bayaran kan nggak Gitu. mungkin. Ternyata banyak juga om ya. Ternyata sih di belakang layarnya ternyata banyak juga yang dilakukan yang kita nggak tahu gitu. Iya, karena memang gue berpikirnya untuk diri gue pribadi, gue ngerasanya gue Tokai, hati-hati. ada korek tuh. Gue merasa udah cukup gitu. Nah, ilmu mencukupkan diri itu ternyata yang sulit. Karena kalau banyak masih rasa kurang, dikit itu, apalagi. itu Dulu waktu masih punya uang 1 juta 2 juta cukup, sekarang 1 miliar 2 miliar kurang. itu dia. Iya kan? Itu yang gue rasain waktu pandemi. Dan pada saat sekarang pandemi, pekerjaan gue cuma satu. Terus gue harus menghidupi keluarga gue harus menghidupi 10 waktu itu masih 6-7 penonton bayaran. Belum lagi kru. Masa Masa dipecat gitu kan intinya. gue nggak mau kepikiran ke situ. Sempet stres, sempet kayak kok gue udah keluar banyak, gue nggak dapet banyak sih. Tapi kayak kepala gue dikeplak sama Allah, kayak
Lu udah kebanyakan gua kasih gitu nggak? Iya, dan rezeki itu ternyata nggak cuma uang. Oke. Rezeki itu sehat, yang lain kena covid lu enggak, yang lain kebanjiran alhamdulillah lu enggak. Enggak, benar. Yang lain susah tidur lu bisa. Nah, ketika gue mencukupkan diri gue, Tuhan kasih rezeki nambah banyak. Iya sih. Gue dikasih anak baru, benar, anak ketiga. Setelah itu rezeki gue makin nambah. Nah, cuman gue ngalamin fase ketika kerjaan gue makin banyak, gue tidak mencukupkan diri gue. Pernah? Iya, baru-baru kemarin ini kayak kok alhamdulillah rezeki banyak, kok kayak ngerasa nggak cukup ya. Kayak takut kehilangan uang. Akhirnya lu pergi umroh tuh? belum. Tapi gue pengen banget umroh, haji untuk bisa melengkapi ketenangan hidup gue gitu. Iya. Ya jadi banyak lah kalau ibarat kata pembelajaran hidup gue. Ya ini kan yang banyak orang harus tahu sebenarnya. Iya, gue cuma pengen apa ya, kadang-kadang di waktu senggang gue, di waktu bengong gue mikir gitu, kenapa sih Allah kasih umur gue panjang, pasti ada sesuatu nih. Iya, banyak pasti yang gue harus ngelakuin sesuatu buat orang-orang sekitar gue gitu. Dan gue ya pengen itu jadi legacy gue aja gitu. Iya, begitu mati gue mau ninggalin apa gitu ya. Ya Pak, kalau kita mati paling seminggu 2 minggu, iya, orang sedih, setelah itu orang lupa. Bener. Apalagi kerjaan sih diganti orang. Iya. Anjay, dalam coy. Om Wen, golf sekarang Om Wen. Sejak kapan main? 2022 ya, 2022. Yes. Berarti ini udah masuk tahun kedua. Yes. Awalnya coba-coba gua terjebak. Gua hate, Lu nggak suka tadinya? Iya, gua ada salah satu konten di YouTube gua, terus kita ngebahas masalah olahraga, terus ada partner gua di situ siaran nanya, lu nggak mau main golf? Apaan golf? Nggak suka gua. Main buang-buang waktu, terus ini itu segala macam, banyak lah alasan gitu. Emang sebelumnya lu olahraga apa? Sorry. Gua sepeda lumayan kencang tuh ya. Cakep. Tuh. Bisa dia main golf. Gua kalau into sama sesuatu tuh emang serius. Jadi gua dulu sebelumnya sepeda. Sepeda gue bahkan pernah ikut kejurnas downhill. Serius? Iya. Gue resiko tinggi loh itu. Iya, dan gue cedera waktu itu, dada gue kantem stang, terus ini gue jatuh. Cuma ya karena gue seneng aja gitu. Senang nyelakain diri. Ya, sebelum pandemi gue bike to work setiap hari. Gue dari rumah ke studio gue sepedaan. Oh gitu. Pergi pulang. Terus akhirnya golf bukan apa-apa buat lo tadinya? Tadinya gue di studio udah diracunin tuh sama Andika, sama Surya, ayo golf, cocok buat lu, ngulik lah dan segala macem gitu. Cuma gue bilang enggak, sampai akhirnya kita bikin konten. Andre ngajakin bikin konten di driving range Pondok Indah pada saat itu. Oke, terus udah sekali pukulan pertama kena ya, besoknya gue langsung beli stick. Serius? Iya. Bunker nih, mother bunker. Berapa nih jarak nih? Mother bunker. Yes. Jadi saking seriusnya, teman-teman yang lain pada udah nggak golap, udah jarang-jarang, sekarang dia sendiri bahkan bikin Instagram Mother bunker Wendy Cagolf. Ceritanya gimana Om? Lu terlalu kepincut apa gimana itu? Iya, gue terlalu kepincut. Gue pikir gue dokumentasin tuh biar gue juga ada proses belajar. Jadi setiap dari gue 0 sampai gue sekarang kan up and down tuh. Jadi kenapa gue videoin? Kadang-kadang ya gue upload, satu buat seru-seruan aja, terus kedua buat bahan evaluasi gue gitu, pukulan gue kayak gimana. Sebenarnya golf emang bikin gue kepincut sampai gue harus I don't know ya, kerasa kesiksa banget kemarin sebulan puasa. Nggak golf. Oh ini baru ya berarti ya? Ya pas mudik kemarin gue geber hampir tiap hari gue golf. Nah gue ngeracunin bini gue ngeracunin kedua anak gue. Sayangnya anak gue yang cewek kayaknya mungkin takut panas karena dia cewek juga. Padahal swingnya juga udah bagus. Nah yang cowok sekarang masih semangat dan swingnya juga udah ada improvement dan lebih bagus swingnya daripada bapaknya. Makanya gue gergetan untuk gimana caranya bisa jadi ya bisa. Karena lu udah telat, anak lu udah belum telat gitu. Anak kan gue belum telat. Gue pengen anak gue punya prestasi terhadap sesuatu emang kayak ya straight gitu, nggak
Ya walaupun gue sih ngajarinnya kalau bisa lu pelajarin semua supaya Semua hal, ya. Supaya kaya ya. supaya kaya. Satu, kedua itu bisa jadi cara lu berteman dengan banyak orang. Bekal Karena- hidup, bekal hidup, betul. Bener, Kalau lu cuma bisa ini doang, ya lu temen lu akan seputaran itu aja. ya, circle-nya jadi kecil. Yes, Heeh. makanya gue golf Bebasin juga anak ya. ngebebasin. Terus gue juga ngerasa bahwa golf bikin gue terus ngulik, nggak berhenti. Karena kan hari ini bagus, besok belum tentu. Oke. Berarti olahraga lu selain golf sekarang apa lagi? Golf. Badan workout kelihatan doang. kayak Gua gym workout. Gym ya, di rumah. Di rumah, kadang-kadang di tempat gym. Karena gue mikirnya sehat investasi sih Pak. Gue Betul. nggak bisa gue pungkiri pekerjaan gue AC to AC. Dari Iya, rumah AC, masuk mobil AC, AC. masuk studio AC, nggak ketemu matahari. Ya, ini saatnya Yes. di golf, saatnya. Saatnya menghitamkan diri. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa lo ambil dari golf? Ternyata melawan diri sendiri lebih susah daripada melawan orang lain. Makanya gue percaya kalau misalkan karakter lu kuat, karakter lu bagus, semuanya bagus as personal, biasanya akan bagus ke sekeliling lu. Tapi kalau diri lu udah nggak bisa ngontrol emosi dan segala macem, itu akan kebawa kemana-mana. Golf ngajarin gua gimana caranya ngalahin diri gua sendiri. Karena nggak tahu ya, yang sering banget gua hadapin kalau di golf tuh, hari ini main bagus, besok udah kepikiran besok gampang ini, pukul ini gue bisa under segala macam. Tapi ternyata Oke golfer, sudah selesai kita main 18 hole di Gunung Gelis Golf and Country Club bareng Wendy Cagolf. Mana Wendy Cagolf itu? over 14. Ternyata dia bisa main golf. Nggak lempar, bukan itu kan. Aku lihat loh. Kamu tuh bener-bener ya. Lihat lah. Gitu lobang tuh Lion Star. Amazing. Lubang 1 juta tuh. Ih, tadi harusnya aku minta 5 juta. Dah, nggak gitu konsepnya. Bola ada namanya. Ah.